Baik, saya akan memberikan sedikit tutorial cara penggunaan daripada EKG 3 channel dari YKD-MET ECG 3030P. Di sini saya menggunakan satu unit mesin EKG, kabel EKG-nya, dan patient simulator sebagai pengganti daripada pasien. Dan pastinya juga ada kertas 3 channel dengan ukuran lebarnya 8 cm atau 80 mm. Ya, sebentar lagi kita akan setting up terlebih dahulu. Terus ikuti video ini. Ya, inilah ketika kita sudah pasang semua EKG dan juga kabelnya, pastikan terkoneksi dengan bagus dan sudah kencang. Dan kita pasangkan ke simulator atau bisa dipasangkan ke pasien langsung ya. Nanti kalau pasangan ke pasien langsung, nanti langsung ikuti arahan dari gambar berikut ini. Oke, seperti itu. Pastikan nanti 4 yang di atas itu nanti menggunakan klem, dan 6 yang ke bawah ini akan menggunakan bulb yang dipasangkan ke dada pasien. Oke, pastikan lagi yang kedua adalah pertama pastikan kertas ini menghadap ke atas. Ini paling penting. Kertas itu, pemasangan kertas harus benar. Ya. Pastikan dia menghadap ke atas. Karena kalau terbalik pastinya tidak akan bisa mencetak. Ya, itu persiapan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam operation manualnya. Baik, pastikan sebelum melakukan pemeriksaan, pastikan ada listrik sudah masuk ke dalam EKG. Itu yang harus dipastikan ya. Dan ketika listrik sudah masuk, dia akan indikator lampunya akan menyala. Jika dicabut, dia akan mati. Jadi apabila listriknya sudah masuk tetapi indikator tidak nyala, ada kemungkinan besar kabel powernya ini bermasalah atau rusak. Karena ini sangat sering sekali terjadi. Baik, kita langsung saja hidupkan. Kurang lebih 3 detik. Dia akan booting terlebih dahulu, initializing. Saya sudah hidupkan daripada simulator. Ya, dia akan memberikan grafik ya. Dan juga pulse rate sesuai dengan apa yang diminta daripada si simulator. Simulator grafik ini saya setting di angka 80. Ya. Oke. Kita akan pertama untuk pengecekan langsung. Di sini ada grafik lead 1 sampai lead V6, semuanya terlihat. Terus di bagian atas ada ID code-nya. Ada nama, sebenarnya ada nama, bisa kita setting. Terus male female, umur, heart rate, baterai, dan date and time. Oke. Terus di bagian bawah di sini ada pilihan modenya, bisa auto, bisa manual, bisa rhythm, banyak pilihannya. Terus di sini ada amplitudonya, batas tinggi besarnya, dan juga ada kecepatannya. Terus di sini ada filter yang mau dipakai, dan juga ada function setup atau menu setup. Oke, apabila kita melakukan pengecekan langsung, kita bisa lakukan langsung kita dengan pencet tombol print. Nanti dia akan ngeprint, ya, mengeprint semua, lead 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, semuanya, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Nah, dan dia sudah dilengkapi dengan interpretasi, makanya dia langsung ECG is analyzing. Dia akan melakukan analyzing. Ini yang bagusnya seperti ini harusnya. Kita kasih contoh. Ya, ini dia. Heart rate-nya di 80. Interpretasinya adalah normal ECG, sinus rhythm. Ya. Jadi penggunaannya kalau mau yang cepat seperti itu. Jadi tinggal terpasang di pasien, sudah langsung pencet print, dia otomatis sudah langsung keluar. Oke. Terus kita akan pelajarin menu-menunya ada apa aja, gitu ya. Kita tinggal pencet ke bagian sini, setting menu. Di sini ada banyak settingan. Ada save EKG, open EKG, set filter, working mode, system setup, printer setup, version, load default, factory maintenance. Oke, kita akan bedah satu-satu ya.
Di menu save EKG ini adalah menu untuk mengecek pengesavean organisasi. Organisasi biasanya kita pencet rumah sakit mana, klinik mana, apotek apa, dokter juga kita bisa cek, tes pasien namanya bisa kita cek, age umurnya, male female, dan save to memory. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Kita tinggal pencet dan kita tinggal pencet enter begitu ya. Ketika kita save to memory, nanti dia akan tersave di bagian open EKG ini. Ya, nanti akan tersave seperti ini ya. Di sini hanya bisa mengesave kurang lebih 8. Kalau mau lebih banyak lagi, ini ada 8 ya. 8 case dipakai 1 gitu ya. Kalau mau lebih banyak lagi bisa menggunakan USB flash disk yang ada di bagian belakang. Sorry, ini dia. Ya. Tinggal dicolok saja USB flash disk, nanti otomatis dia akan kapasitasnya akan bertambah sesuai dengan kapasitas flash disknya tersebut. File ini nanti akan menjadi satu file dalam bentuk formatnya XML kalau nggak salah ya. Itu tidak bisa dibuka di komputer. Tetapi ketika kembali dicolokkan ke dalam EKG ini, dia akan terbaca di sini, akan terbaca semua begitu. Jadi masuknya ke menu, kita masuk ke exit lagi. Ya, kita masuknya ke menu. Setelah itu nanti ada open ECG. Nah, itu nanti akan kelihatan semua. Atau save. Save itu untuk meng-save dari mesin EKG tersebut. Nah, terus menu-menu selanjutnya ada juga set filter. Di sini kita bisa pencet ini filter AC. Kita bisa masuk ke 50 Hz karena kita biasanya 50 Hz ya Indonesia. EMG filter, ada filter apabila memang pasiennya terlalu gemuk atau listriknya kurang bagus, kita bisa naikkan listriknya. DFT filter juga bisa kita aktifkan juga gitu. Jadi tergantung dari kondisi pasien juga kondisi bangunannya. Selanjutnya ada working mode, kita pencet working mode. Di sini touchscreen ya. Ini ada bunyinya, volumenya tit, kita bisa matikan kalau emang tidak mau ya, nanti save begitu ya. Ini hanya tombol ini aja. Language biarkan English dan server biarlah server. Ini time setup hanya untuk men-setting waktu dan tanggal. Oke, kita tinggal pencet exit, kita tinggal pencet oke. Ya, selanjutnya ada printer setup. Printer setup ini ada pilihannya 3x4 atau 3x2 plus 2x3. Apa itu 3x4? 3x4 itu seperti ini nih. Ini hasil printingnya ya. Ini 3, 1, 2, 3, 4. Ini 3x4. Nah, berarti kalau posisi 3x2 berarti nanti di sini 3x2 ditambah dengan ini. Kalau mau mencoba melihat, kita bisa hasilnya ya. Jadi itu hanya gambaran grafiknya saja. Analisis ini dia, interpretasi. Kita mau aktifkan atau nggak aktifkan, terserah. Kadang ada beberapa dokter yang mau dinonaktifkan karena mungkin merasa bahwa kurang akurat gitu ya. Karena mungkin ada pasien-pasien yang tertentu yang hanya bisa dicek sama dokter gitu, sedangkan mesin hanya mendeteksi kok kurang lebih sama begitu. Average wave kita bisa aktifkan, bisa nonaktifkan, ini nggak terlalu pengaruh. Nah, sama rhythm lead. Rhythm lead ini untuk melihat lead yang panjang. Ini kan leadnya kan ini kan automatic print hanya 3 second ya. 3 second itu berarti posisinya seperti ini nih, 3 detik nih. 1, 2, 3 detik segini. Nah, jadi kalau misalnya mau dilihat rhythm lead yang mau diaktifkan, lead yang mau dipanjang, dia akan nanti keluar di bagian bawah. Keluar di bagian bawah, 1 lead lagi. Lead mana yang mau dipakai? Mau panjang, misalnya lead 2K, biasanya dokter suka pakai mau mantau yang lead 2 atau mau dimatikan gitu. Yang panjang begitu ya. Terus sama automatic time itu 3 detik, jadi ini hanya 3 detik saja. Kalau kita panjangkan, kita pencet dan kita bikin sampai 20 ini ya, seperti ini 20, nanti dia akan lebih panjang, otomatis akan memakan kertas lebih banyak begitu ya. Terus analisis sensitivity kita high, sensitivitasnya high, ini untuk analisanya high begitu. Jadi nanti kalau misalnya kalau kurang akurat bisa mungkin posisinya dalam medium atau di low atau mungkin di high ya, kurang lebih begitu. Kita tinggal pencet oke. Selanjutnya ada version. Kita pencet lagi bagian menu version.
version ini hanya melihat versi aja daripada si ini ya, nggak terlalu ngefek. Ini log default juga enggak, factory maintenance juga enggak. Oke, selesai. Jadi kurang lebih menu-menunya itu ada itu ya. Terus selanjutnya kita mau pencet ini ya. Ini adalah mode untuk mengganti, bukan free, sorry saya salah tadi. Ini adalah mode untuk mengganti ininya, modenya. Ini kan manual mode. Kita nggak, sorry ini masih belum fokus. Ya ini fokus. Ya kita pencet ini masuk mode Rhythm mode 3x4, lead 3 yang dipakai. Jadi mode Rhythm panjang. Kita ganti lagi dengan mode automatic. Ini automatic yang paling sering dipakai, paling simple, paling sering dipakai, khususnya buat MCU juga untuk pengecekan simple ini. Tapi kalau mau pengecekan detail di lead 2 atau lead berapa, kita bisa pakai di manual. Manual itu berarti dia akan ngeprint terus selama kita nggak stop, dia akan ngeprint terus. Ya ini manual 3x4 manual, berarti ada 3 lead gitu ya. Tergantung mana yang mau kita pantau. Di sini yang terlihat AVR, AVL, AVF. Kita bisa ganti kanan atas bawah. Lead 1, lead 2, lead 3. Atau kita mau ganti di V1, V2, V3. Tergantung dari apa yang mau kita pantau. Ya. Kita ganti lagi satu channel 1 menit. Nah, mode. Jadi dia hanya satu channel, hanya mengeluarkan satu grafik selama 1 menit modenya. Leadnya mana yang mau dipasang? Ini yang terdeteksi lead 3. Tinggal kita ganti di lead 2 kah yang mau dipasang, atau lead 1 kah, gitu. AVR, AVL kah, bisa. Itu bisa semua. Ya. Terus di mode selanjutnya ada Rhythm mode, sama juga lead yang panjang juga. Ya, Rhythm mode kalau 1 menit tadi, dia 1 menit berhenti. Kalau Rhythm mode, dia dipencet, dia akan keluar terus. Dia tidak akan berhenti kalau kita tidak pencet stop. Ya, begitu. Selanjutnya automatic. Ya, kurang lebih penggunaan dari EKG itu seperti ini. Ya, simple dan semoga bermanfaat.